Yo, para Wiburbanners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeharem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lu pada nih ya cuy. Dan udah lama banget nih ya gue nggak ngebahas Mari Ngeharem. Dan ya kali ini gue mau ngebahas harem dari MC yang tadinya culun, pengecut, naif gitu kan, jadi glowing, jadi badas, jadi keren banget gitu kan. Ya siapa lagi kalau bukan Sukune dari series Rosario Vampire. Dan ya sebelum ke pembahasannya gitu ya, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya, kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok. Atau kalau lu mau dukung gue lebih jauh lagi tapi pengennya bayar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung ke membership Warga Isekai, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin sendiri, atau ya cerita original yang gue bikin sendiri kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga, Oji sama Ninaru, dan The Zero Esper. Sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan ya kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau menurut lu itu bagus dan lu tertarik buat lanjutin dengerin storytelling gue itu, ya lu bisa lah gabung ke membership Warga Isekai. Dan ya udahlah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih ya, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangan dalam. Kalau udah, mari kita masuk ke dunia perhareman. Harem pertama dari Sukune udah jelas, yaitu Mocha Akasia atau ya Akasia Mocha kalau di Jepangnya. Nah, Mocha ini dibagi jadi dua tuh kepribadiannya, yaitu kepribadian outernya dan kepribadian innernya. Jadi ada kepribadian luar dan kepribadian dalam. Pertama, gue mau bahas outer Mocha dulu nih, atau ya Mocha yang rambut pink tuh. Nah, kepribadian outer Mocha sebenarnya adalah kepribadian buatan yang terbuat karena kekuatan Rosario yang dipakai sama Mocha. Yang dimana Rosario yang dipakai Mocha itu menekan darah vampirnya Mocha sampai terciptalah gitu kan kepribadian outer Mocha yang berkebalikan sama kepribadian innernya Mocha. Nah, setelah Sukune suka sama outer Mocha gitu kan, Sukune jadi bucin banget lah ke Mocha. Karena ya pikiran Sukune itu hampir selalu tentang Mocha dan Mocha. Terus awal Mocha bisa tertarik ke Sukune itu ya sebagian besar karena darahnya Sukune gitu, yang menurut Mocha enak gitu kan. Dan ya dia diam-diam suka ngecupang Sukune gitu kan buat minum darahnya Sukune. Tapi ya hal itu ngebuat Sukune malah kehabisan energi gitu kan, karena ya darahnya kan disedot terus tuh sama vampir gitu. Makanya ya Sukune sempat nolak cupangannya outer Mocha. Tapi pas ngelihat Mocha sakit, Sukune jadi nggak tega gitu kan, dan malah ngizinin Mocha buat minum darahnya. Dan ya seiring jalannya cerita gitu kan, outer Mocha itu akhirnya mulai nunjukin perasaan romantis ke Sukune. Dan sebenarnya ya mereka punya banyak kesempatan lah buat saling ngaku, buat saling bilang kalau mereka itu sama-sama suka. Tapi ya karena keduanya terlalu malu, ya malah nggak pernah kesampaian lah hal itu. Terus pernah juga kan waktu Sukune tuh pengen diusir dari akademi, ya kan. Mocha bilang dia juga bakal keluar dari akademi kalau Sukune keluar, karena dia nggak bisa bayangin hidup tanpa Sukune. Dua bucin ini emang udah bener-bener. Dan jiwanya Sukune itu juga pernah tuh masuk ke Rosario-nya Mocha, sampai akhirnya Sukune tahu kalau outer Mocha itu cuma kepribadian buatan yang diciptakan buat melindungi inner Mocha atau Mocha yang asli. Tapi ya namanya udah bucin, ya udah pastilah Sukune nggak peduli sama hal itu. Mocha ya tetep Mocha. Dan pas Alucard gitu kan, villain utama dari Rosario Vampire itu muncul dan ya dia ngancurin segel Rosario-nya Mocha. Baru di situ Sukune sama outer Mocha saling ngungkapin perasaan mereka, dan buat pertama kalinya ya mereka ciuman lah. Dan di situ juga jadi awal mula di mana gitu kan Sukune bakal jadi badas, karena ya Sukune rela jadi Shinso vampir demi bisa nyelamatin Mocha. Bukan vampir biasa ya, tapi Shinso vampir atau leluhur dewa vampir. Vampir kelas tertinggi yang sekelas dengan Alucard, villain utama dari Rosario Vampire. Buat yang udah lihat video gua gitu kan pas bahas ending Rosario Vampire, pasti tahu sih gitu kan kalau Sukune bakal jadi Shinso Vampire atau ya True Vampire lah simpelnya. Dan kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok ya kan. Linknya gue taruh nih di deskripsi. Lu mau nonton itu dulu atau ini dulu terserah sih, karena ya sama aja gitu, nggak nyambung juga sebenarnya. Yang penting ya lu tahu aja gitu kalau Sukune itu nanti di ending bakal jadi Shinso Vampire atau leluhur para vampir.
Dan setelah Sukune jadi Shinso Vampir, Sukune akhirnya tahu kalau Other Mocha adalah Akasa Blood River atau ibunya Mocha. Yes, lu nggak salah dengar, Other Mocha aslinya adalah jiwa dari ibunya Mocha yang ingatannya udah dihapus demi nyelamatin Inner Mocha atau Mocha yang asli. Dan ya di sini siapa? Akasa itu nggak tahu tuh kalau dia sebenarnya adalah ibunya Mocha dan istri dari bapaknya Mocha atau si Isa tuh, kan nama bapaknya Mocha Isa. Nah, si Akasa itu nggak tahu kalau dia adalah istrinya Isa. Jadi ya dia benar-benar nggak tahu apa-apa lah. Yang jelas ya perasaannya ke Sukune itu murni aja. Dan ya pas Akasa sama si Sukune itu ketemu, atau lebih tepatnya pas Sukune tahu kalau Other Mocha itu adalah Akasa, itu adalah momen terakhir Sukune sama Other Mocha atau sama Akasa ketemu. Karena setelah itu Other Mocha atau Akasa bakal menghilang dan Sukune sadar sejak awal dia itu udah jatuh cinta sama Akasa. Dan dia nyesel karena dia nggak bilang ke Akasa kalau dia suka sama Akasa. Tapi dia juga bersyukur berkat Other Mocha atau Akasa, Sukune bisa jadi kayak sekarang, yaitu Shinso Vampir atau leluhur dewa para vampir yang menjaga kestabilan dunia dan menjaga dunia supernatural serta menjadi pembatas antara manusia dan juga yokai, yang dimana nanti yokai dan juga manusia itu bakal hidup saling berdampingan dengan Sukune yang ada di tengah-tengah. Jadi kalau ada yang kelewatan, Sukune yang bakal turun tangan. Dan iya sumpah sih pas baca ini gue agak nyes juga ya gitu ya. Kena banget kampret, dimulai dari pertemuan pertama Sukune sama si Mocha. Akhirnya mereka bisa ngungkapin perasaan mereka gitu kan. Terus Mocha sakit, Sukune berjuang buat ngobatin Mocha, bahkan sampai ngebuang kemanusiaannya gitu kan. Dan jadi Shinso Vampir. Takdir berkata lain anjir. Oke, tadi kan Other Mocha tuh atau si Akasa gitu kan. Sekarang soal Inner Mocha atau Mocha yang asli. Nah, pandangan Sukune awalnya gitu kan tentang Inner Mocha itu adalah orang yang mengintimidasi tapi juga cantik. Ya, emang deh cowok gitu kan. Kalau ada yang bening dikit aja. Nah, Inner Mocha itu suka marahin Sukune tuh karena sifat pengecutnya, naifnya gitulah yang ya kurang tegas gitulah di mata Inner Mocha. Ya ini sih waktu Sukune masih culun-culunnya ya gitu kan. Dan Inner Mocha itu juga menganggap Sukune bukan sebagai orang yang istimewa. Maksudnya ya nggak ada perasaan apa-apa lah Inner Mocha. Karena bagi Inner Mocha awalnya Sukune itu cuma sarana buat mencabut Rosario-nya kalau ada orang yang mengganggu Other Mocha. Udah nggak lebih dan nggak kurang. Jadi Sukune itu cuma dianggap sebagai pencabut Rosario doang lah, intinya begitu. Tapi seiring jalannya cerita, sikap cueknya Inner Mocha gitu kan ke Sukune itu mulai hilang lah perlahan-lahan. Sampai akhirnya dia jatuh cinta ke Sukune. Cuma ya kalau Other Mocha itu malu-malu gitu kan, maka Inner Mocha itu pala batu. Kagak mau mengakui kalau dia suka sama Sukune. Dia nggak mau mengakui kalau dia suka sama orang yang culun, yang naif, pengecut, kurang tegas gitulah. Dan ya pas di akhir semester 1 gitu, Sukune kan pengen mati tuh di situ loh kalau lu ingat tuh. Nah, di situ Inner Mocha itu kan nyuntikin darahnya ke Sukune. Dan di situ harusnya di anime juga sih harusnya gitu ya. Itu merubah Sukune jadi gold. Nah, terus di kelas 2 gitu kan Sukune udah jadi gold tuh. Dia jadi latihan bareng mulu kan sama Inner Mocha, dan di situ perasaan Inner Mocha ke Sukune itu makin jauh lagi. Dan di tahun itu juga Sukune akhirnya tahu kalau Inner Mocha adalah Mocha yang asli, sedangkan Other Mocha itu cumalah kepribadian buatan dari Rosario yang dipakai sama Mocha. Nah, waktu perang ngelawan Alucard gitu kan, dan ya fraksinya Alucard lah, Inner Mocha sama Sukune kepisah tuh karena ya si Mocha diculik lah. Dan mereka ketemu lagi gitu kan di markas musuh, dan di situ Inner Mocha udah mengakui kalau dia suka sama Sukune. Ya Sukune di situ bukan cowok culun lagi, tapi udah glowing gitu. Walaupun ya belum seglowing waktu Sukune jadi Shinso Vampir, karena ya di situ Sukune baru jadi Shinso Gold. Dan selama perang itu juga gitu kan, hubungan mereka atau Inner Mocha sama Sukune itu makin dekat lagi, dan makin dekat setelah Sukune bisa ngalahin Alucard. Tapi pas mereka kelas 3 gitu kan, perasaan Sukune itu jadi campur aduk tuh, karena ya sejak Akasa atau Other Mocha menghilang, Mocha yang sekarang atau Inner Mocha gitu kan itu mulai nunjukin sifat Akasa atau sifatnya Other Mocha. Tapi gitu kan perasaan galaunya Sukune itu hilang waktu Isa, bapaknya Mocha itu bilang yang menghilang dari Rosario itu adalah Akasa, bukan Mocha.
Dan Moka yang awalnya dicintai Sukune itu ada di dalam dirinya Moka. Dan itu dibuktikan dengan rambut Moka gitu yang awalnya putih total tuh kan, kayak yang lu lihat di anime juga. Itu perlahan-lahan jadi putih agak ke pink-pinkan gitulah. Jadi ada warna merah mudanya gitu yang nandain kalau jiwa Moka gitu kan, yang inner Moka sama outer Moka itu mulai menyatu. Nah, harem kedua dari Sukune, iya siapa lagi kalau bukan Kurumu Chrono. Sukune pertama kali ketemu Kurumu ya setelah dia denger gosip gitu kan, seorang cewek yang suka ngerayu siswa cowok gitu loh. Kurumu sendiri deketin Sukune ya setelah dia denger gosip kalau rivalnya si Moka itu deket sama Sukune. Jadinya ya Kurumu deketin Sukune tuh kan, karena ya dia kayak punya dendam kesumbet lah sama si Moka. Tapi segala cara gitu kan Kurumu pakai ke Sukune kagak mempan. Udah dirayu kagak mempan, pakai kekuatan Sukubus juga kagak mempan gitu. Karena ya Sukune udah bucin banget ke Moka gitu, sampai bikin Kurumu marah dan nyerang Sukune. Tapi untung gitu kan Sukune ditolong sama inner Moka. Karena ya waktu itu Sukune masih colon-colonnya gitu, belum bisa ngelawan balik. Tapi waktu inner Moka pengen ngebunuh Kurumu, Sukune menghentikan inner Moka dan bilang kalau Kurumu itu bukan orang yang jahat menurut pikirannya dia. Dan itu bikin Kurumu tersentuh dan akhirnya mulai suka secara tulus ke Sukune. Dan dia menolak make kekuatan Sukubusnya buat bikin Sukune suka sama dia. Dan Kurumu itu pengen ngerebut hati Sukune secara adil gitu kan, dibanding make cara curang. Dan terus di tahun kedua gitu kan, atau di kelas 2 setelah Moka diculik itu kan, inget kan tadi gue bilang Moka bakal diculik tuh. Nah, Sukune itu kan ningkatin kekuatan golnya tuh sampai dia jadi Shinso Gol. Tapi di situ waktu dia jadi Shinso Gol, Sukune hilang kendali akan kekuatannya. Dan para petinggi gitu kan itu mutusin buat ngebunuh Sukune. Tapi Kurumu nggak terima. Yang akhirnya dia nerobos Kekai yang melindungi si Sukune biar Sukune nggak keluar gitu kan. Dan di situ Kurumu ngasih first kiss-nya buat Sukune. Dan dengan kekuatan cinta gitu kan, Sukune bisa balik normal lagi. Dan abis itu Sukune dan Kurumu berbagi momen yang gitu ya. Tapi ya mereka malu-malu kucing gitu lah. Dan walaupun Sukune itu bucin banget ke Moka gitu kan, Isa, bapaknya Moka itu bilang Sukune masih punya perasaan romantis buat Kurumu. Walaupun tidak sebesar perasaan Sukune ke Moka. Ya Shinso Vampir, makhluk terkuat di dunia Rosario Vampir, kayaknya nggak aneh sih kalau punya banyak istri ya. Harem Sukune yang selanjutnya adalah Yukari Sendo. Waktu pertama kali Yukari muncul, dia cuma peduli sama Moka gitu kan. Dan ya dia posesif, terus juga obsesif banget ke Moka. Sampai-sampai dia ngeliat Sukune itu sebagai gangguan dan makhluk hina gitu, karena deket-deket sama Moka. Tapi ya karena pas itu Sukune masih naif, masih culun-culunnya gitu kan, dia kayak nggak peduli gitu lah sama Yukari gitu. Bahkan waktu dibully sama Yukari sekalipun, apalagi ya Sukune sampai nyelamatin Yukari juga gitu kan, yang nandain itu buset dan naifnya senaif apa gitu loh Sukune. Kalau gue sih udah bodo amat lah, lu mau mati kayak anjing lu udah giniin gua gitu loh. Cuma ya untungnya waktu diselamatin itu Yukari malah jadi suka gitu sama Sukune, bukan malah ngelunjak gitu kan. Tapi ya karena hal itu juga Yukari jadi pengen punya hubungan 3 arah. Bukan harem ya, tapi hubungan 3 arah. Yang dimana Yukari itu pacaran sama Sukune, terus Yukari pacaran juga sama Moka. Dan Sukune sama Moka itu juga pacaran. Jadi hubungan 3 arah tuh begitulah. Paham kan maksud gue gimana? Dan itu bikin Sukune ngeri sendiri gitu, karena obsesinya Yukari sama hubungan 3 arah itu. Tapi ya seiring jalannya cerita, hubungan mereka ya jadi makin deket lagi. Apalagi pas mereka udah kelas 2 dan kelas 3. Walaupun Yukari sendiri tuh nggak terjun langsung dalam perang ngelawan Alucard kayak Moka ataupun Kurumu. Nah, harem Sukune selanjutnya adalah Mizore Shirayuki. Awalnya Sukune itu diincer sama Mizore karena Mizore ngira Sukune itu jomblo kesepian kayak lu pada gitu cuk. Cuma ya setidaknya dari awal gitu kan Mizore udah tertarik tuh ke Sukune, bukan malah kayak anjing lu gitu, bukan kayak mandang sebagai musuh lah. Tapi ya setelah Mizore diselamatin sama Sukune yang awalnya kayak kasihan gitu kan Mizore, malah Mizore jadi suka beneran ke Sukune. Dan ya dari situ muncullah sifat Mizore yang suka nge-stalking si Sukune, sampai kadang-kadang Sukune itu takut sendiri gitu loh. Bahkan ya bisa dibilang
Mizore juga jadi posesif banget gitulah ke Sukune. Karena ya kalau ada cewek yang deket-deket sama Sukune, itu langsung dilempar kunai es gitu loh sama si Mizore. Terus Mizore juga belak-belakan gitu kan kalau ngomong, karena ya dia suka bilang ke Sukune kalau dia pengen punya bayinya Sukune gitu loh, yang bikin Sukune agak risih lah sama obrolan itu. Dan sebelum pertempuran terakhir ngelawan Alucard gitu kan, Mizore pernah bilang dia nggak peduli Sukune milih siapa, mau milih si Moka kek, mau milih Kurumu kek, mau milih si siapa Yukari kek gitu kan. Mizore tetap bakal suka dan cinta ke Sukune, dan dia bakal tetap selalu ada di sisinya Sukune. Harem Sukune yang selanjutnya adalah Ruby Toujo. Ruby pertama kali muncul waktu klub atau ekskulnya si Sukune itu liburan tuh ke dunia manusia. Yang dimana pertama kali ketemu Ruby ya kan, Ruby itu nyerang Sukune tuh ya. Yang dimana waktu pertama kali ketemu, Ruby langsung nyerang Sukune and the gang gitu. Karena ya dia mikir gitu kan, kedatangannya Sukune sama kayak manusia lainnya yang pengen ngancurin bukit penyihir. Dan setelah Sukune and the gang gitu kan ngalahin Ruby, Ruby malah dibawa ke penginapan sama mereka. Dan di situ Sukune minta maaf ke Ruby atas kelakuan manusia yang kurang ajar gitu kan, karena pengen ngancurin bukit penyihir. Dan perlahan-lahan Ruby percaya gitu kalau manusia dan yokai bisa hidup berdampingan. Karena ya dia selama beberapa hari ini ngelihat Sukune gitu kan, yang bisa berbaur dengan para yokai. Nah selama Sukune jadi gol gitu kan, dia belum jadi Shinsogol nih, masih jadi gol. Kepala sekolah dan Ruby itu nyegel kekuatan golnya Sukune yang tidak stabil. Nah, di sini momen nih dimana Sukune bakal latihan untuk menjadi Shinsogol. Nah, di sini momennya tuh. Yang jelas ya kekuatan golnya Sukune itu disegel karena nggak stabil, dan Sukune latihan terus sampai dia bisa jadi Shinsogol. Intinya begitulah. Dan di situ juga si Ruby bilang tuh kalau dia suka sama Sukune, dan di anime sama di manga itu sifat si Ruby beda total. Karena di anime Ruby itu kan sadistik tuh, lu lihat aja lah Ruby sadistik kalau di anime. Tapi di manga Ruby adalah masokis. Dia bilang sendiri nih ya di manga chapter berapa gitu gue lupa. Intinya Ruby pernah bilang gitu kan, dia pengen Sukune jadi tuannya. Dan terkadang Sukune jadi risih sendiri gitu sama tingkah sensualnya Ruby yang menurut Sukune agak-agak kelewatan lah. Terakhir ya siapa lagi kalau bukan Kokoa, adanya si Moka. Walaupun gua nggak tahu nih ya bener apa enggak Kokoa suka sama Sukune. Karena ya di epilog gitu kan, epilog Rosario Vampire kelihatan kalau Kokoa itu punya hubungan romantis sama Haiji, temannya Sukune tuh. Tapi ya kalau dilihat dari perkembangan cerita Rosario Vampire, si Kokoa itu kan yang awalnya benci banget sama Sukune, perlahan jadi mulai respect gitu kan, mulai peduli ke Sukune. Bahkan ya dia sampai shock gitu pas Sukune nyamperin Isa gitu kan, nyamperin bapaknya dia, yang kayak anjir masa iya dia bisa punya hubungan sama Haiji gitu, bukan sama Sukune. Tapi ya kalau itu kehendaknya autor ya gue bisa apa gitu loh kalau emang si Kokoa bakal sama Haiji bukan sama Sukune. Nah ya itu aja sih kan harem dari Sukune, sang MC culun yang jadi badas dan sangat glowing di akhir cerita Rosario Vampire. Dan ya kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Kocok gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.